Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 39 hari bersama kitab 1 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari pasal yang 11 ayat pertama sampai dengan ayat ke-47. Sebagai judul perenungan kita hari ini, penyertaan Tuhan yang dahsyat. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Hari ini dalam pembacaan pasal 11, kita mendapati bahwa penulis Tawari mulai memberikan penekanan yang lebih jelas tentang maksud penulisan kitabnya, yaitu sebagai catatan tentang Raja Israel pilihan Allah sendiri, yaitu Daud. Hal itu dikonfirmasi melalui perkataan bangsa Israel sendiri yang menyampaikan firman Allah bahwa Daudlah yang akan menggembalakan umat Israel dan menjadi raja atas mereka. Kemudian Daud diurapi menjadi raja serta melakukan tugasnya sebagai seorang raja dan membawa Israel ke masa kejayaan. Nama para pahlawan perang Daud dicatat dengan teliti. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud dan para pahlawannya, sehingga tampak jelas kejayaan bangsa Israel di bawah pemerintahan Daud. Rahasia kesuksesan Daud adalah penyertaan dan perkenanan Allah kepadanya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan hari ini juga kita mendapati bahwa rahasia kesuksesan Daud adalah penyertaan dan perkenanan Allah pada dirinya sendiri. Penyertaan Tuhan juga sangat penting bagi hidup kita saat ini, bukan? Sebab tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Walaupun kita sukses, bergemilang harta, dan hidup bahagia menurut standar kita, ingatlah bahwa kita bisa sukses karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Janganlah kita memegahkan diri dan menjadi sombong. Selanjutnya, yang harus menjadi perenungan kita adalah bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita pun bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Amin. Daud bisa menjadi sukses, kekuasaannya bisa semakin besar, dan ia memenangkan setiap pertempuran bukan karena ia gagah perkasa atau karena ia tampan dan hebat, tetapi karena Tuhan menyertai dan berkenan kepadanya. Setelah ia diurapi menjadi raja pilihan Tuhan atas Israel, kesuksesannya mengiringinya karena Tuhan menyertainya serta memberi kemenangan kepadanya dimanapun dia berada. Dan bila kita menghendaki agar Tuhan menyertai hidup kita, pastikan bahwa Ia berkenan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Pekalah kepada suara Tuhan dan taatilah perintahnya, maka Ia akan berkenan kepada kita. Amin. Apapun yang kita rindukan untuk terjadi dalam hidup kita, terlebih karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini dan akan memasuki tahun 2022. Apapun sasaran atau apapun target yang belum mungkin tercapai di tahun 2021, selama kita menemukan perkenanannya, tidak ada sesuatu yang selama kita menemukan perkenanannya dan Ia berkenan atas kita, tidak ada sesuatu yang terlambat, tidak ada sesuatu yang terlalu cepat. Tahun 2022 yang akan datang semoga menjadi tahun di mana Tuhan menggenapi perjanjiannya atas hidup kita. Namun yang jadi pertanyaannya dan menjadi perenungan kita hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk meraih perkenanan Tuhan. Belajar hidup berkenan di hadapannya. Belajar untuk hidup setia, melakukan bagian kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Hidup benar di hadapannya dan berlakulah sebagai orang yang sungguh-sungguh telah mengenal kemuliaan dan kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh menyemangati hidup kita kembali, iman keyakinan kita kembali kepada Tuhan yang hidup, bahwa dalam perkenanannya Dia tidak akan pernah menunda waktunya untuk memberkati hidup kita, sebab Dia tidak dapat juga mengingkari dirinya sebagai Allah yang menyertai, yang disebut dengan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sanalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.